kenapa bisa mentolerir 600 juta, Bos? Sebab 600 juta menurut saya itu dulu juara di SMM beberapa kali, di Blok Barat tidak terkalahkan, baru ada angka itu. Kenapa, Bos, yang belum ke SMM saja sudah ada 600, kenapa ditolak? Karena saya berpikir begini, kita cetak burung untuk sampai ke level ini lama. Iya, nyekolahinnya lama. Betul. Ya? Kesabarannya lama. Betul. Ya? Kita pengen instan, kita harus beli. Dan kita beli dengan uang segitu belum tentu dapat yang seperti ini. Anniversary Bogor All Star ya. Betul. Di mana seluruh bintang Blok Timur datang dan catur sebagai tamu yang memang dipandang menakutkan oleh lawan-lawannya. Cuman sayang waktu itu memang kurang kondusif sehingga catur kalah tos ya. Ya, padahal tampilannya menurut beberapa juri dan juga apalagi joki ya, dia tidak subjektif pernah melihat catur cukup bagus. Ini, Bos, saya akan bertanya dulu catur ke belakang. Sebelum Abung hari ini. Ini catur. Begitu hasil tangkaran, Bos, itu Bos butuh waktu berapa lama untuk mewujudkan seperti catur sekarang? Oke, Jawara Kicong. Hari ini saya berada di rumah catur ya, bukan rumah Pak Riko kan. Rumah catur, yaitu satu rumah khusus untuk merawat murai batu catur. Hari ini saya berbicara tentang catur pasca mabung. Melewatkan beberapa bulan, hari ini dia sudah selesai dan dia 2 kali turun di 2 lapang yang berbeda. Tentu kalau catur terbiasa dengan kelas-kelas utama. Pemiliknya ingin tahu apakah catur telah kembali dengan performa dulunya atau belum. Dan 2 lapang mencoba dan menguji dia. Dan saya hari ini langsung bersama Mr. Riko sebagai owner, sebagai pemilik catur murai batu fenomenal tahun 2025 dan 2026. Mas Riko, selamat dulu nih. Ini kita sebagai pers ya, bagaimana tahu siapa catur dari awal, yang menurut saya kehadirannya itu terlalu cepat, dia booming ya kan, sehingga ini cukup mengejutkan pemain-pemain besar ya kan, sehingga begitu catur tampil mereka langsung memasang harga, mematok harga, ingin memiliki catur ya kan, karena memang kualitasnya memang di CC yang benar-benar pemain untuk mobilan. Bos, ini orang bertanya-tanya juga, tiba-tiba catur datang ada. Jadi mungkin pertanyaan basicnya itu catur itu sebenarnya dari mana sih, Bos? Nah, anakan kandang sendiri. Bos, ternak, Bos? Ternak, betul. Itu udah lama memang, Bos? Sudah 4 tahunan lah. 4 tahunan? 4-5 tahun. Menghasilkan catur ya, dan adik-adiknya gitu? Ya. Dan catur satu yang mampu main di berbagai kelas ya kan, di berbagai level ya kan, sampai level mobilan gitu kan. Sebab beberapa kali dia masuk ke kelas mobilan ya, waktu Parahyangan Cup. Ya itu kan. Cuman sayang cuaca tidak mendukung, catur tidak waktu itu saya lihat kurang maksimal ya. Nggak maksimal. Dan betul. kedua di tesnya masuk di Anniversary Bogor All Star ya. Betul. Di mana seluruh bintang Blok Timur datang dan catur sebagai tamu yang memang dipandang menakutkan oleh lawan-lawannya. Cuman sayang waktu itu memang kurang kondusif sehingga catur kalah tos ya. Ya, padahal tampilannya menurut beberapa juri dan juga apalagi joki ya, dia tidak subjektif karena melihat catur cukup bagus. Ini, Bos, saya akan bertanya dulu catur ke belakang. Sebelum Abung hari ini. Ini catur.
begitu hasil tangkaran bos, itu bos butuh waktu berapa lama untuk mewujudkan seperti catur sekarang? 4 tahunan lah. 4 tahunan 4 ya? tahunan. kurang Itu lebih, ya. dari throttle bos rawat sendiri katanya? Dari Loloh. Di Loloh ya? Dari Loloh. Bagaimana dengan masterannya? Sebab dia itu termasuk burung cerdas yang banyak itu isiannya. Itu gimana nih? Kita masteran hidup ada MP3 24 jam. Masterannya katanya, kata Awong itu lebih dari 20, betul nggak bos? Betul, lebih dari 20. Itu ngelilingi catur atau disatukan catur dengan yang lain, di belakangnya masteran semua? Kita satukan semua masteran, jadi buat burung-burung murai-murai aja gitu. Oh langsung gitu? Iya. Jadi Oh yang di gudang itu kan? Yang ya? di gudang, betul. Cok Cungko. Wah banyak kan? Banyak, komplit. Banyak komplit banget. Saya lihat ke sana, kenari, lakbet, sampai apa yang tengkek buto, jalilin, cucak cungko, ya kan? Oh ya udah banyak. Oh itu guru-guru catur itu? Guru-guru sebetulnya? catur, betul. Oh pantesan. Dan juga kan catur punya adik yang mirip-mirip prestasinya itu si pilot ya? Pilot. Gitu. Bos, selama pegang catur, yang bos langsung ngelabrak, istilahnya level-level, harusnya bos ke level 3 dulu deh. Dua-dua ini langsung ke level 1 dengan menggebrak Masterpiece Arena. Itu apa dasarnya bos? Kita pengen coba ya, karena kan kita ngelihat burung ini enak gitu. Jadi kenapa kita coba sih ke arena yang lebih lagi gitu kan. Coba kita yang ke tiket lebih mahal lagi gitu kan. Karena kan dengan harga tiket mahal artinya lawannya lebih keras. Benar. Sebab dia tidak mau coba-coba di kelas itu. Betul. Dengan bawa burung coba-coba, hanya catur aja yang coba-coba. Jadi ya saya sebab mengenang catur kayak gini. Sebab ini burung harus saya kupas tuntas itu karena orang tidak percaya ya. Dengan track record bos yang dianggap bukan pemain burung, bos pengusaha gitu. Tiba-tiba bawa catur yang mengejutkan para pemain besar pemilik burung-burung hebat gitu kan gitu. Itu bos dalam waktu 4 tahun, ya tentu kan kalau itu kan di breedingnya 4 tahun. Si bos mencetak catur itu dengan hari ini 4 tahun, tapi sebelumnya kan dari muda itu catur udah masuk ke lapangan atau gimana bos? Umur berapa bulan nih dia masuk ke lapangan? Masuk ke lapangan itu dia kurang lebih 2,5 tahun. Oh, bos berarti cerdik. Masuk dengan kondisi sudah matang ya? Betul. Nah gimana? Prestasinya gimana tuh langsung ke lapangan gitu? Menanjak terus prestasinya. IO mana aja yang sudah dilindas sama dia tuh? Kita main HLS, Yes, Masterpiece, yes, Viking, ya, KMM, KMM, PMM, iya kan ada KMM, PMM dulu gitu kan. Iya. Nah, itu kan di 5 IO terkemuka ya, bos kan udah lihat 5-5-nya musuhnya berbeda. Betul. Gimana catur tampilannya di 5 IO yang berbeda, yang saya lihat tadi tropinya number one, bahkan ada yang double one gitu kan. Gimana bos? Catur kalau gaya main ciri khasnya dia ada. Jadi materi yang dibawakan itu beda terus kadangan. Oh tergantung dia musuhnya siapa. Betul, gitu. Tergantung lawan. Itu ada memang burung kayak gitu, cuma jarang betul gitu ya. Iya. Dia tuntas kan, secara durasi menang, irama lagu menang gitu kan, mental, gaya juga menang gitu. Kalau bawain lagu tuntas dia menangnya. Oh, iya yang saya tahu beberapa kalau orang jalilin ya, itu udah beres catur belum? ini yang membuat ini sebab gini, saya kan pemain yang boleh jadi mewakili pemain yang lain. Sebab harus ada alasan dia berdiri di puncak itu punya apa sih? Sebab bos tidak kena juri. Lapang ke lapang baru-baru. Sebab catur dulu dilatihin juga, berlat-beran juga ya kan. Sampai di Bogor diusir, bis. Catur itu di Bogor diusir. Karena itu hat-trick gitu. Tapi dia pemainnya sesama pengusaha busa ya. Betul. Dia punya lapang kawannya, dan catur itu diusir. Pertama nakutin, ngeborong juara, bos. Sampai yang lain kebagian. Itu ceritanya, bos, momen itu. Ya, di situ kan teman semua memang main. Yes. Jadi kalau
kita main ke situ, ya udah ketahuan juaranya. Kalau mereka ngeluhnya begitu. Padahal kan begitu kan Bos Riko. Padahal kita juga bukan bawa burung yang itu kan. Iya kadang-kadang ya, kadang-kadang. Oh beda. Tapi inilah ya, di burung itu ketika kita kalah sama burung yang prestasi dan kualitas tinggi, itu pemain sportif itu bangga. Karena kita dikalahkan sama superstar. Istilahnya kan gitu ya kan? Ya kan? Ya kayak penyanyi kalah misalnya sama Ruth Sahanaya, kalah sama Kade gitu bangga itu kan. Beda kalah sama yang bukan penyanyi kan. Nah itu. Nih Bos, udah berapa puluh trofi semenjak catur dipegang masuk lapangan yang didapat? Waduh, nggak pernah ngitung saya. Tapi 30 mah lebih ya? Ada ya 30 ya? Ada. Kebanyakan itu juara satu, saya lihat Ya. itu kan di tangga satu, belum yang dibuang ya. Katanya yang dari alat berat pada sekarung mah dibuang. Ya, nah itu Bos. Inilah satulah ciri-ciri burung bagus itu kalau menurut saya. Pertama, banyak kawan. Kedua, dikenal para juri. Ketiga itu memang difavoritkan oleh pemain pecinta burung terbaik. Ya kan? Dan catur itu dapat semua. Karena begitu muncul, Bos Bandung telepon. Kalau mau dijual, jangan ke siapa kan, gitu kan. Itu udah langsung gitu kan. Karena dia lihat di YouTube kan, bagaimana tampilan catur. Bos Bogor juga. Iya. Sebagian dari Blok Timur. Tapi Pak Catur sangat elegan sekali menjawabnya karena ini saya belum maksimal. Saya ingin maksimal dulu. Ya kan? Betul. Kalau sudah maksimal memuaskan saya, baru ada kepikir untuk dijual. Bukan nggak butuh uang besar. Ya kan? Ya tentu kalau uang kecil tidak butuh, karena bukan levelnya. Ini Bos, motor nih. Udah berapa motor yang dihasilkan sama Catur? 6. Dalam waktu berapa bulan itu? 1 bulan. Yang bener sih Bos. Benar, Bulan apa itu? Mulai Agustus kalau nggak salah ya. Oh, 6 ya? 6. Menurut Catur, menurut Bos, di mana sih tampilan Catur yang menurut Bos sangat mengesankan? Tampilan mengesankan. Yes. Waktu di MP sih. Oh, yang melibas kelas 3,6. 3,5. Itu padahal musuhnya yang mobilan masuk Iya. sana, yang juara di kelas bintang masuk sana, tiba-tiba sama Catur itu sudah dianggap seperti lat berat. Katanya dua-duanya juara 1, betul? Dua-duanya juara 1, betul. Ada nggak burung yang pertama newcomer bisa gitu itu? Di MP 5,50 saja juara, bangganya itu sampai ke ujung timur tahu gitu. Ini 3,6 biasa-biasa saja gitu. Ya. Sehebat itu kan Catur ya Bos ya? Kalau lagi maksimal. Ya, lagi the best perform. Iya, tampilan terbaiknya mungkin betul. Iya. Karena memang begitu perform terbaik, musuh yang di belakang juga burung-burung terbaik kan. Betul. Berapa kali ketemu QQ kan, berapa kali ketemu Tangerang 1, berapa kali burung-burung yang dari Blok Timur sebagian, dari Bandung ya kan, Jabodetabek turun di kelas-kelas, ya itu kelas menurut saya 3,6 itu kelas burung-burung yang sudah prestasinya udah kehitung ya kan. Iya. Dan Catur mampu melewati itu dengan gemilang, yaitu dua-duanya menang mutlak sebagai number 1 ya kan. Itu yang di EDMP ya kan. Nah, itu kan sebelum mabung nih. Nah, setelah mabung baru bulan kemarin kan? Iya, betul. Bulan kemarin udah turun berapa kali, Bos? 2 kali. Di mana saja? Di Telaga Bestari, HLS, sama KMI Balai Kota. Di HLS juara berapa? Juara 1. Juara 1 mutlak ya, Mas? Mutlak. Di KMI juga? Juara 1. Oh, juara 1. Nah ini saya ingin mengupas sedikit. 2 kelas ini saya tidak ikutin, tapi yang 1 kelas saya ikutin. Tapi saya salut ya, maksudnya ke Bos Riko bagaimana bersikap di lapangan. Dan Bos Riko itu tahu persis, oh hari ini juri kurang pantau. Sehingga Bos tahu alasannya. Ya kalau kurang pantau mau apa lagi kan? Ya kan? Dan ternyata juri juga mengakui dan ternyata itu clear. Tapi yang jelas lomba dimanapun untuk burung-burung terbaik
dia naik di posisi 100 itu melalui berbagai cobaan. Dan salah satunya mungkin kelewat gitu kan. Padahal kalau menurut logika kita nggak masuk. Masa sih lo yang 3 dapat itu enggak gitu kan. Why. Tapi itu pakai logik kan. Tapi memang di kenyataan saya selalu bilang burung besar itu dipegang oleh pemain besar. Dan burung besar itu ujiannya besar bos. Karena apa? Pertama hasilnya besar, prestasinya besar. Auranya pun mampu mengangkat Bos Riko seperti pemain legend yang dia kan itu dari catur bukan bosnya yang terkenal kan. Kalau bos ngumpet-ngumpet sih udah gitu kan. Tapi hari ini lihat catur sudah tampil 2 kali di 2 IO. Tampilan bos itu catur yang dulu atau belum? Masih belum. Oh masih belum? Masih belum. Padahal itu sudah jadi perbincangan tapi menurut bos belum? Belum. Dia kurang di apanya nih bos? Gregetnya masih belum dapat maksimal. Agresivitasnya ya. Betul. Ya kan, kalau dia kan kenapa mampu terlihat langsung sama juri selain panjang-panjang dia bawainnya tekanannya dahsyat gitu. Jadi juri nggak bisa minta ampun ditekan gitu sama dia kan dengan ekor-ekor gitu kan. Oh ya, saya setuju. Tapi hari ini saya setuju dengan sikap bos. Dengan kelalaian atau kurang satu itu dianggap human error, ya kan? Sehingga ya namanya human error, manusia itu kan lemah gitu kan. Tapi kan bos memberi masukan supaya hal itu tidak terjadi lagi untuk kemajuan IO juga, untuk juga kemajuan kita juga ya kan, untuk kita lebih bijaksana. 1 bulan 6 motor, menurut saya luar biasa gitu. Cuman gini bos, ini katanya terus maksa ada yang nawar bos. Berapa sih bos? Kalau saya sih memang nggak kepikiran untuk dijual ya. Kenapa itu? Saya masih pengen main burung, Pak. Oh iya. Kalau pengen saham berarti megang uang. Betul. Kalau pemain burung megang burung. Berapapun kan ya. itu gitu. Oh iya. Ya saya ngerti. Bahwa saya tahu bahwa bos itu pengusaha juga. Jadi kalau melulu di usaha rekening menumpuk memang, tapi problem menumpuk ya nggak pecah-pecah ya kan. Tapi hari ini memang, nah ini Tuhan sudah memberikan satu mainan yaitu catur, indukannya hebat. Dan ini saya kenapa ya Bos Riko kok kenapa bisa dapat pasangan catur itu? Sebab yang saya kena, saya kan cari berita dari kawan-kawan dari anak buah Pak Bos bahwa bos itu ke tempatnya breeding catur bukan pesan catur, tapi bilang buat gua beberapa pasang dan beberapa siapin gua bawa. Begitu bapak ke sana katanya udah disiapin, bapak yang ngambil yang tidak disiapin. Betul. Apa dasarnya? Karena kok bisa gitu? Saya berpikir kalau bagus nggak mungkin dikasih saya. Kok bisa sih? Ya karena kan selagi orang bermain burung pasti dia tetap nyimpen gacok-gacoknya. Itu logik saja ya. Ya. Terus bos ke dalam. Ya, jadi yang nggak dia siapin itu yang saya ambil. Dan ternyata benar ya. Ya. Dia nangis nggak begitu? Ya. Ya tapi dengan harga yang pantas kalau begitu. Ya. Cuman ini saya masih ya saya kasih dasar logiknya itu kan, selain saya masih main burung. Kenapa bisa mentolerir 600 juta bos? Sebab 600 juta menurut saya itu dulu juara di SMM beberapa kali, di Blok Barat tidak terkalahkan, baru ada angka itu. Kenapa bos yang belum ke SMM saja sudah ada 600, kenapa ditolak? Karena saya berpikir begini, kita cetak burung untuk sampai ke level ini lama. Iya, nyekolahinnya lama. Betul. Ya? Kesabarannya lama. Betul. Ya? Kita pengen instan, kita harus beli. Dan kita beli dengan uang segitu belum tentu dapat yang seperti ini. Itu alasan klasik sih. Alasan klasik orang yang punya uang. Sama kalau gue ya udah dijual 300 juga. Beli mobil dulu deh. 100-nya buat itu kan gitu. 300-nya buat umroh buat modal ya kan. Tapi ya beda pemikiran, beda posisi ya kan. Kalau Bos Riko memang benar. Yang dibutuhkan bukan uang saja, tetapi memang happy dan pengalihan isu dari kegiatan sehari-hari ya kan. Ya menghasilkan uang tapi juga menghasilkan kejenuhan juga ya Bos ya. Ya. Tapi nanti kalau di titik nih, ke Blok Timur dia sudah dapat mobil, sudah terkenal, dikenali, memang dia bersyarat kualitas, dan angka di 1M atau lebih, bos akan jual nggak? Pasti kita pikirin,
Kalau menggiurkan mungkin saya bisa mikirin gitu kan. Tapi kalau belum menggiurkan pasti saya tolak langsung. Saya juga punya bocoran dari anak buahnya karena di Lamborghini masih MMM. Ya, tapi ya terlepas dari itu, memang hobi adalah hobi. Hobi tidak bisa sama-sama logik, ya kan? Bos, saya ngerasain sendiri ketika hobi. Begitu burung tidak ada ekstra puding, saya cari sendiri keluar. Tanpa basa-basi, tanpa ada rasa malas, ya kan? Itu kan di luar logika. Karena apa? Dianggap ini burung yang harus menyenangkan gua. Dan bos hari ini dijaga bukan dari masalah perawatan, karena perawatan sudah ada beberapa orang, tapi bos jaga dari para penawar yang menggiurkan, yang takut kedengar sama maminya juga, istrinya juga. Ya kan? Kalau udah dikeliatin kan ya gitu. Tapi maminya sepaham lah dengan Bos Riko gitu kan. Ya Bos Riko, tadi udah kita tahu bagaimana catur mampu membawa Yosa BF itu dikenal orang yang terkenal. Itu menurut saya harus ada prestasi. Dan Bos Riko, kerja Bos Riko, feeling Bos Riko tepat adanya di catur sehingga dia membuka ruang untuk kenal dengan burung-burung terhebat, membuka ruang bahwa catur pantas berada di posisi tingkat burung yang terhebat. Selamat aja dulu bos, cetak catur lagi, sekalipun itu impossible, karena mutiara itu tidak mudah digalinya. Betul. Emas itu tidak mudah itu mas, ya kan? Di bawah tanah harus kita bongkar, udah gitu juga bercampur besi, bubuk apa harus gimana. Tapi catur sudah ada proses itu, dan Bos Riko sudah sukses. Dan mudah-mudahan catur junior akan segera hadir, ya kan? Dan pilot juga akan segera mendampingi dia untuk bisa berlaga di event besar.